Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS kami tentang algoritma penjadwalan CPU. Nah, di sini kami memiliki dua anggota kelompok, yaitu Asep Supriyanto dengan NPM 1910311701166, serta saya sendiri, Wildan Mukhalat Fauzi dengan NPM 1910311701145. Nah, di sini itu algoritma penjadwalan CPU memiliki 4, yaitu ada FCFS, first in first serve, atau yang kedua itu ada short the fair atau biasa disingkat SJF, tapi di dalam SJF itu ada mempunyai dua jenis, yaitu yang satu non preemptive dan preemptive. Yang ketiga itu ada priority scheduling, sama ada juga yang preemptive dan non preemptive. Yang keempat itu ada round robin yang non preemptive dan yang preemptive. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyanto dari kelas 5B dengan NPM 19106311701166. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma FCFS atau first come first serve, atau biasa disebut juga dengan FIFO, first in first out. Nah, jadi pada algoritma ini dihitung atau diprosesnya berdasarkan waktu kedatangan. Jadi yang datang duluan itu yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, ini telah dibuat soal dengan tentukan rata-rata waktu tunggu dan gambarkan Gantt chart pada proses CPU di bawah ini. Nah, ini ada 4, P1, P2, P3, P4, dan P1 dengan kedatangan di detik ke-0, kemudian prosesnya selama 2 detik, P2 kedatangannya di detik kedua dan burst time-nya selama 5 detik, kemudian P3 nilai kedatangannya di nilai ketiga atau detik ketiga dan burst time-nya 4, kemudian P4 arrival time-nya 5, nilai kedatangannya itu 5 di detik ke-5, kemudian burst time-nya 6. Nah, ini Gantt chart-nya atau ilustrasi dari penjadwalan proses CPU-nya, dan ini yang dibawa RQ, ready QU atau siap mengantri. Nah, untuk yang diproses ini background-nya warna coklat atau lebih ke oranye ya. Kemudian ini yang ngantri diwarnai dengan background-nya warna putih. Nah, masuk ke soal. Pada saat detik ke-0 P1 datang. Nah, ketika P1 datang langsung diproses karena datang di 0, kemudian dia selesai di detik kedua. Di detik kedua, nah ketika sudah selesai lanjut ke P2. P2 datang di detik kedua juga. Nah, P2 mempunyai burst time 5, jadi ditambahkan aja 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini 7. P2 selesai di detik ke-7. Nah, dalam proses P2 ini ternyata P3 sama P4 juga datang. P3 datang di detik ketiga dan P4 datang di detik ke-5. Nah, ini mereka ngantri menunggu P2 selesai terlebih dahulu. Nah, ketika sudah selesai, P3 masuk. Nah, karena proses P2 selesai di detik ke-7, maka P3 mulai di detik ke-7 juga. Ketika P2 atau proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. P3 mempunyai burst time 4, nah berarti mulai dari 7 ditambahkan aja 8, 9, 10, 11. Nah, berarti P3 selesai di detik ke-11. Nah, dan yang mengantri saat P3 proses itu P4. Nah, kemudian ketika P3 selesai di detik ke-11, maka P4 yang masuk prosesnya, yaitu dengan mempunyai burst time-nya 6 detik. Nah, ditambahkan berarti sekitar 17 di detik ke-17.
12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, selesailah proses FIFO ini. Nah, kemudian mempunyai waktu tunggu P1 0 karena langsung proses, kemudian P2 0 juga, P3 7 kurangi 3 karena diproses di detik ke-7 dan P3 ini datang di waktu ketiga. Jadi 7 kurangi 3 sama dengan 4, kemudian P4 juga 11 kurangi 5 sama dengan 6. Nah, maka dapat diketahui rata-rata waktu tunggu AWT-nya yaitu dengan rumus AWT sama dengan total WT dibagi jumlah proses. Nah, totalnya 4 tambah 6 ada 10 dan jumlah prosesnya P1, P2, P3, P4 ini berarti ada 4. 10 bagi 4 sama dengan 2,5 satuan waktu. Seperti itu. Oke, next. Oke, kita lanjut ke short job fire atau non-preemptive dengan studi kasus yang sama. Nah, pada job SJF ini yaitu jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dilayani atau diproses terlebih dahulu. Pada studi kasus ini masih dengan soal yang sama ya. P1 yaitu dengan mempunyai arrival time-nya 0 dan burst time-nya 2. P2 arrival time-nya 2 dan burst time-nya 5. Dan P3 arrival time-nya 3 dan burst time-nya 4. P4 arrival time-nya 5 dan burst time-nya 6. Nah, sudah disediakan juga di sini chart-nya yaitu untuk proses ilustrasi dari penjadwalan proses algoritma CPU-nya, dan di sini ada RQ dan di QU atau proses yang siap mengantri. Nah, pada proses pengantrian ini yang mengantri yaitu diwarnai dengan warna background putih. Nah, yang mulai proses diwarnai dengan backgroundnya yang coklat agak oranye seperti ini. Langsung ke studi kasus yaitu ketika arrival time-nya 0 maka P1 masuk dan langsung diproses dan selesai di detik kedua. Nah, ketika selesai di detik kedua, nah datang lagi P2 yaitu dengan nilai burst time-nya 5. Nah, berarti 2 tambah 5 7. Nah, berarti P2 ini akan selesai di detik ke-7. Dari prosesnya dari 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika detik ketiga datanglah antrean yaitu P3 dengan burst time-nya 4 dan P4 di detik kelima dengan burst time-nya 6. Seperti ini. Nah, kemudian ketika P2 sudah selesai di detik ke-7 masuk yaitu P3 dengan burst time-nya 4 dan mengantri P4 dengan burst time 6. Di sini karena nilai burst time-nya masih lebih kecil dari P3, maka P3 yang langsung masuk proses selanjutnya yaitu. Nah, ketika dengan burst time-nya 4, P3 ini kemudian tambah aja 7 tambah 4 11. Maka P4 ini nantinya akan selesai di detik ke-11 dan pada saat proses selesai tersebut masuk P4 mulai melakukan prosesnya. Nah, dengan burst time-nya 6 berarti 11 tambah 6 17. Maka didapatlah seperti ini rancangannya. Kemudian didapat pula waktu tunggunya yaitu P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0. Kemudian P3 7 kurangi 3 sama dengan 4. P4 11 kurangi 5 sama dengan 6. Nah, maka rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya yaitu 10 di hasil dari 4 tambah 6 dan 4 ini hasil dari jumlah prosesnya P1, P2, P3, P4. Maka 10 bagi 4 2,5 satuan waktu. Seperti itu. Baik, lanjut ke short job fire yang prime time. Nah, dengan studi kasus yang sama, yaitu tentukan rata-rata waktu tunggu dan gambar jancas pada proses CPU di bawah ini, di mana prosesnya ada 4, P1 sampai dengan P4,
P1 nilai arrival time-nya 0 dan burst time-nya 2. Kemudian P2 arrival time-nya 2 dan burst time-nya 5. Kemudian P3 arrival time-nya 3 dan burst time-nya 4. Dan P4 arrival time-nya 5 dan burst time-nya 6. Langsung saja ke algoritmanya, yaitu algoritma ini dikerjakan jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tersebut akan masuk atau dikembalikan ke ready queue atau ke antrian, seperti itu. Nah, P1 dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 2, maka langsung masuk proses dan selesai di detik kedua. Nah, kemudian P2 dengan burst time-nya 5 berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika di detik ketiga ternyata P3 atau proses lain yaitu P3 datang dengan burst time-nya 4, sama-sama 4. Tapi di sini yang dilanjut proses itu P2. Kenapa seperti ini? Itu dikarenakan karena P2 ini tadinya datang atau masuk terlebih dahulu ketimbang dengan P3 meskipun nilai burst-nya sama. Seperti itu. Nah, ketika di detik ke-5 P2 mulai berkurang nilai burst-nya yaitu 2 karena sudah jalan dari 3, 4. 3 dan detik ketiga dan detik keempat. Dan yang mengantri P3 dengan nilai burst-nya 4 dan P4 dengan nilai burst-nya 6. Nah, di detik ke-7 P2 sudah selesai. Dan di detik ke-7 pula ketika P2 selesai maka masuk P3 karena nilai burst-nya lebih kecil daripada P4. Nah, P3 dengan burst-nya 4 berarti 7 tambah 4 11, maka P3 ini akan selesai prosesnya di detik ke-11. Nah, ketika sudah selesai maka selanjutnya masuk P4 dengan burst-nya 6, berarti 11 tambah 6 17, dan P4 sendiri ini nantinya akan selesai prosesnya di detik ke-17. Nah, seperti inilah algoritma dari short job web yang prime time. Nah, sehingga dihasilkan yaitu waktu tunggunya P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 7 kurangi 3 sama dengan 4, P4 11 kurangi 5 sama dengan 6, dan nilai AWT-nya yaitu total WT, total waktu tunggunya yaitu 10 didapatkan dari 4 tambah 6, dan jumlah prosesnya 4 yaitu didapatkan dari P1 sampai dengan P4, maka 10 bagi 4 sama dengan 2,5 satuan waktu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang keliru atau hal yang tidak sesuai, mohon dimaklumi, dan mohon maaf juga jika suara record saya ini kurang bagus atau berisik gitu. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan algoritma penjadwalan CPU yang selanjutnya, yaitu ada priority scheduling atau jadwal prioritasnya yang non preemptive. Nah, priority scheduling yang non preemptive itu mempunyai dia itu melakukan proses dengan prioritas tinggi. Jadi yang di sini ada misalkan ada priority 1 atau 2, nah yang 1 didahulukan seperti itu. Terus juga setiap prosesnya memiliki prioritas masing-masing tuh. Setiap proses 1, 2, 3, 4 memiliki prioritas masing-masing. Nah, kalau misalkan ada prioritas yang sama, itu tuh yang non preemptive diukur dari diambil dari FCFS. Jadi yang pertama datang, yang pertama dilayani gitu. Oke, contoh soalnya seperti ini. Sama ya seperti sebelumnya kan yang sudah teman saya jelaskan, yang
FCFS dan SCF. Nah, lanjut ke pembahasan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada soalnya seperti ini, arah belakangnya 0, 2, 3, 5. P1 0, P2 3, P2 2, P3 3, P4-nya 5. Nah, di sini tuh P1 mempunyai burst time-nya 2 dengan prioritas 2. Kenapa lanjut dijalankan walaupun prioritas 2? Karena emang di pas arrival time-nya 0 tidak ada proses lain selain P1. Nah, makanya dia jalan lanjut ke P1 sampai di time 2 ada yang datang nih P2. Hanya P2 saja mempunyai burst time 5 dengan prioritas 1. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Yang di ketiga ada yang datang. Di time ketiga itu ada yang datang. Itu P3 dengan burst time 4 dan prioritas 2. Kenapa dia tidak dijalankan dan masih P2 yang dijalankan? Karena prioritas. Kembali lagi kepada prioritasnya. Lanjut juga di time kelima juga ada yang datang itu P4 dengan burst time-nya 6 dan prioritas 1. Nah, di sini ada prioritas yang satu, prioritas sama-sama 1, tetapi tadi kita sudah mempunyai prioritas kedua mempunyai syarat itu jika ada prioritas yang sama maka lakukan dengan cara FCFS. Nah, P2 datang terlebih dahulu, maka P2 dulu yang dijalankan seperti itu. Nah, stop di sini. Kenapa stop di sini? Dianggap 7 itu P2 sudah habis dan lanjut ke P4 yang dilayani karena prioritasnya yang tinggi daripada P3. Nah, 7, 13, 7 tambah 6, 13. Nah, ada P3 lanjutkan terakhir dengan burst time 4, prioritasnya 2. Oke. Waktu tunggunya. Waktu tunggu dari P1 itu 0 karena ya dia langsung selesai. Tidak ada waktu tunggu di sini. Dan P2 juga, P2 langsung habis tuh. Langsung habis sampai sini. Langsung dihabiskan, tidak ada waktu antrinya. Sedangkan P3 ada waktu tunggu. Nah, 13. Bentar. Ya, waktu tunggunya P3. Lanjut P3 itu 13 dijalankan di waktu 13, tetapi kurang 3 karena dia burst time arrival time-nya itu pada waktu ketiga. Nah, sedangkan P47 yaitu dijalankan di waktu 7. Nah, sedangkan dia muncul di hitungnya 5 di waktu 5. Nah, 7 kurang 5 itu sama dengan 2. Oke. Jadi average waiting time-nya itu dalam proses 12 dikurang 4, dibagi 4. Jadi 3 satuan waktu. Oke, lanjut. Priority schedule yang preemptive. Nah, sama seperti priority schedule yang non preemptive, yang preemptive juga melakukan proses dengan prioritas yang tertinggi dan juga setiap prosesnya memiliki prioritas yang berbeda-beda, serta kalau misalkan prioritas scheduling ini tidak misalkan ada yang prioritas yang sama itu tidak didasarkan pada jika pada prioritas scheduling itu mempunyai prioritas yang sama. Nah,
Maka tidak seperti yang non-preemptif dengan menggunakan metode FCFS. Di sini itu diambil dari yang proses yang memiliki burst time yang lebih kecil. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini, soalnya. Nah, oke. P2 seperti biasa mempunyai overall time 0 dengan burst time-nya 2 dan priority-nya 2. Lanjut, tidak ada halangan. Nah, P2 dengan burst time-nya 5, priority 1, dia itu seperti biasa akan jalan terus. Kenapa? Karena ketika P3 dengan burst time 4 dan priority 2 kalah di prioritas, dan seperti lanjutnya juga ini juga kan kalau tadi FCFS ini first serve itu dia kan emang pertama datang. Nah, kalau ini kan burst time-nya kecil tuh, yang sisa burst time-nya kecil 2, 6. Nah, walaupun sama-sama prioritas 1. Nah, dan ini juga P4 dilayani di sini. Prioritasnya yang lebih tinggi daripada P3, serta P3 juga dengan yang memiliki burst time 4 dengan prioritas 2 akan diproses terakhir. Nah, sama seperti sebelumnya juga waktu tunggunya P1 dan P2 itu 0 karena langsung diproses dan dia tidak menunggu. P3 dijalankan pada waktu ke-13 dan dia muncul pada waktu 3, jadi 13 per 3 jangan sama dengan 10. 7 4 dia dijalankan pada waktu ke-7 dan dia itu muncul di arrival time tiba pada saat waktu ke-5, jadi 7 kurang 5 sama dengan 2. Sama seperti tadi, AWT-nya itu 12 dibagi 4 sama dengan 3 satuan waktu. Oke, lanjut. Sekarang ada algoritma yang ke-4. Ya, 4. Round robin. Round robin ini prosesnya itu berdasarkan time quantum. Jadi tidak peduli apapun arrival time-nya, jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Seperti FCFS itu pertama datang, pertama dilayani, terus kalau soal job fair itu yang memiliki arrival time, dan yang ketiga itu ada scheduling dengan prioritas scheduling dengan prioritasnya, ini dengan time quantumnya. Nah, di non yang preemptif itu mempunyai arrival time itu yang sama pada saat bersamaan. Jadi prosesnya dilakukan ketika mempunyai arrival time yang bersamaan, yang sama semua. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Round robin non preemptif. Oke. Pada saat yang pertama, pada saat time ke 0 gitu ya. Jadi P1, P2, P3, P4 langsung muncul. Tuh. Oke. Kenapa lanjut time ke time 2. Time kedua itu sudah habis. Jadi walaupun tidak time quantumnya sampai 4, harusnya kan kalau misalkan P1-nya itu 5 atau 6, jadi ini di sini itu 4. Nah, sedangkan di sini itu cuma ada P1-nya 2, maka di sini 2 itu karena P1-nya sudah habis. Jadi P2 langsung menggantikan prosesnya. Oke. Nah, P2 time quantumnya 4, jadi 6. Jadi itu di giliran. Nah, setelah kuantumnya 4 giliran. Jadi karena P2 itu 5, sisa 1 kan. Nah, P2-nya itu gilirannya masuk ke sini ke bawah, tuh ke bawah. P3 naik dan melakukan proses. Nah, P34 yang memiliki burst time yang 4 itu sudah langsung habis pada time ke-10. Karena time quantumnya juga 4 pas gitu. Nah, P4
dia memiliki burst time 6, memiliki sisanya 2 di sini tuh pada saat waktu ke-14. Karena kan 6 kurangi 4, 2 ya. Iya benar. Nah, P2 yang memilih antrian maju lagi proses. Dan di sini P4 yang tersisa, nah baru dijalankan seperti itu. Oke, waktu tunggu di sini tuh P1 ya 0 karena langsung habis pada saat waktu kedua. P2 itu dijalankan yang terakhirnya itu pada ini ke-14 dan dia itu di sini sudah pernah di P2 sini 14. P2 juga kan di sini sudah dijalankan pada waktu kedua dengan bertanya 4, jadi itu udah kurang 4 karena udah berkurang 4. Dan selanjutnya itu ada P3. Nah, P3 itu dijalankan pada saat 6. Nah, kenapa dia kurang 0 ya? Karena dia langsung habis tuh. Jadi sisa 6. Nah, sedangkan P4 itu dijalankan pada waktu ke-15, sedangkan dia itu juga udah dijalankan pada waktu ke-10. Nah, jadi dikurang 4 nih, 40 kurang 4. Nah, oke, 10 tambah 6 tambah 2 itu jadinya 18. Nah, waktu rata-rata itu 18 dibagi 4. Jadi 4,5 satuan waktu. Gitu. Nah, round robin yang preemptif. Tadi kan yang non-preemptif, sekarang yang preemptif. Nah, sama seperti yang tadi round robin. Round robin di sini juga mempunyai ciri-ciri itu prosesnya dilakukan berdasarkan time quantum. Dan juga setiap proses dijelaskan berdasarkan waktu kuantum. Jadi proses itu berdasarkan waktu kuantumnya. Dan juga berbeda dengan preemptif berbeda dengan yang non preemptif. Di sini itu round robin itu mempunyai arrival time yang berbeda, tidak sama seperti non preemptive. Oke, selanjutnya ini di sini arrival time-nya 0, kan beda nih. P1 mempunyai arrival time 0 dan persen 2. Lanjut, habis kan. Biasa P2 mempunyai persennya 5, itu laju sampai ke 6, yang kuantumnya 4, 2 tambah 4 kan 6. Nah, dia itu lanjut. Nah, di sini itu pada saat 3 dan pada saat 5, P3 dan P4 itu muncul dengan mempunyai persen itu P3 itu 4, sedangkan P4 itu 6. Nah, kenapa dia tidak dilayani? Karena kan masih dalam range, masih jangkauan si time kuantumnya P2. Nah, setelah di 6 barulah P3 yang mengantri terlebih dahulu dilanjutkan. Sedangkan sisanya P2 kan mempunyai sisa 5 kurang 4 itu 1. Nah, akan memasuki redu PW lagi ke bawah. Nah, P4. Lanjut 6 ke 10. Itu kan P3 mempunyai base 4 langsung ke 10. Sudah habis ya, 6 tambah 4 10 pas. Selanjutnya ada P4 yang diproses yang dengan memiliki burst time 6. Dia diproses sampai ke waktu ke-14 dan masih mempunyai sisanya 2. Nah, lanjut yang mempunyai antrian itu P2 naik. Nah, habislah pada waktu ke-15 serta P4 lanjut naik lagi. Yang terakhir dia memiliki sisa burst time-nya 2, maka habis pada saat 17 gitu. Sama seperti tadi juga, tidak, mempunyai 14, P1 itu mempunyai waktu tunggunya 0, P2 itu dijalankan terakhir pada waktu ke-14 dan sudah dijalankan pada saat ini waktu kedua, jadinya
P2 kurang 6. Jadi itu sini udah jalan, jadi kurang 4. 14 kurang 4, 10. 6. P3-nya 6. Pada waktu ke-6 sudah jalankan ke 10 itu habis. Sedangkan P4 itu dijalankan terakhirnya pada waktu ke-15 dan juga dia sudah dijalankan pada waktu ke-10. Nah, jadi dikurangin. 15 kurang 4. Jadi rata-rata waktunya itu 18 dibagi 4 itu 4,5 satuan waktu. Oke. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan tentang algoritma penjadwalan CPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.